Salam teman-teman kalawet. Dalam video ini kita akan naik speedboat, masuk hutan, ketemu laba-laba besar, pecahin telur. Tapi yang terpenting kalian akan lihat istana aku. Selamat datang di istanaku. Let's go. Saya buat format video baru. Sekarang editing simple, video panjang. Kalian akan ikutin saya behind the scene seperti apa kalau ke hutan. Sekarang saya berangkat 1 minggu ke hutan. Saya perlihatkan ke kalian istana saya. Jadi di channel ini ada video pesawat apa adanya seperti video terakhir dari dunia aviasi, seperti apa bawa pesawat capung. Dan juga kalau saya ke hutan sering sendiri seperti sekarang. Gimana caranya, gimana kehidupannya, masak dan memang ada satu tempat rahasia selama ini. Awalnya saya nggak pernah mau buka diri tentang tempat itu, tapi kayaknya sudah saatnya deh. Jadi saya ajak kalian. Jadi tidak ada editing yang canggih, ini cuman vlog biasa panjang. Ini saya bawa telur. Tas saya, dan memang di sana di tengah hutan, di lokasi yang khas ya, ada satu tempat istanaku yang saya nikmati banget. Kita ke sana dulu, tapi sebelumnya saya harus ambil Starlink yang ada di pesawat untuk bisa dipakai di sana biar tetap bisa kerja. Ini bahaya. Pagi, ambil Starlink ya. Taruh ini dulu. Awas telur pecah. Jadi kalau terbang ada Starlink dalam pesawat, dan kalau tidak terbang saya ambil Starlink mini untuk bisa dipakai ini dalam pesawat. Untuk bisa dipakai di hutan, karena mau nggak mau kalau saya berangkat lama tetap harus bisa kerja kan. Itu Starlink. Yes. Taruh di mana? Taruh di samping aku itu. Oke. Bahaya telur di situ. Apa yang ku lupa? Tangga. Ambil ya. Jadi tadi saya sudah berangkat ada 15 menit ke hilir. Ternyata saya harus bawa tangga. Nanti saya jelasin kenapa saya harus bawa tangga ke hutan. Jadi rakit lah. Belum pun. Hah? Nggak usah. Langsung aja. Hah? Kunci berapa itu? 14. Bawa yuk. Ada di sana ada. 14 ada satu. Untuk kencangin menara kan ada. Iya. Udah lah. Thank you ya. Angkat lagi.
pagi. Pagi. Memang pembalap. Kira kenapa bawa tangga ya? Iya. Bahaya. Ini barang bawaan ini nanti bisa turun. Nah, itu yang paling bahaya itu. Itu yang bisa berturun ditakutkan ini. Telur. Berarti Bapak 2 orang kan naik ke atas? Cukup. Cukup kayaknya, cukup. Telur siapa bawa? Telurnya Jangan pisah telur sama bapak. aku sini kah? Ya. Iya itu muter jauh gara-gara ini. Keliling dulu. Tongkat sakti ini. Kenapa Bang Seno bawa tangga ke hutan, tangga aluminium pula? Bermain-main. Ya, duluan ya. Oke. Jadi dari sini jalan setengah jam lah. Ini sebenarnya danau, bagian dari danau yang kita lewatin tadi. Jadi di sini kadang banjir, kadang kering. Ini agak repot tanggung, makanya nggak bisa lewat ini. Tadi harus putar banget. Jalan setengah jam untuk sampai ke istanaku. Dalam video apapun belum pernah saya perlihatkan tempat ini. Lumayan di tengah hutan dan tempat di mana saya sering menghabiskan waktu. Ini bahaya ini karena bawa telur. Telur untuk 1 minggu. Jadi memang buat banyak teman-teman yang aku salah jalan pula. Lewat sebelah tuh. Sering kali kalian kan bahas kalau kalawet. Ini karena pohon ini yang bentuknya berubah. Aku bilang apa tadi? Ya, kalian tahu kami hidupnya di hutan. Tapi rumah yang besar di hutan itu buat saya sebenarnya masih kurang. Karena di rumah kami itu memang semuanya bekas ladang, bukan hutan gede sebenarnya. Bagi orang awam ya hutan-hutan. Tapi sebenarnya di sebelah Barito itu di Parrawen dekat Sanctuary Satwa semuanya karena dijadikan ladang dulu. Jadi sudah tidak ada hutan yang gede, hutan yang besar. Otomatis dekat rumah seperti beruang, orang hutan nggak ada kecuali di seberang sungai ya. Ini juga daerah yang bisa banjir. Nah, kadang di sini harus berenang pun lewatnya. Tapi ini lumayan. Ya jadi buat saya sebenarnya masih ada yang kurang. Sudah bikin rumah besar di tengah hutan, tapi masih terasa kurang. Gak benar-benar di tengah hutan.
Jadi saya membangun tempat yang bermanfaat juga ya. Sebenarnya dipakai untuk memastikan hutannya aman. Tapi saya menghabiskan sangat banyak waktu di sana sendiri. Kenapa sendiri saya juga akan bahas nanti ya, bukan sekarang. Tetapi benar-benar tempat itu adalah tempat buat aku sendiri, nikmati hutan, hidup yang sederhana, connect kembali dengan dasar yang apa yang aku suka, yaitu hidup tenang, tinggal aku diam, langsung terasa apa yang aku maksud ya. Jadi kembali dengan gaya hidup yang tenang, jauh dari tekanan apapun. Pokoknya tempat yang saya tuju, yaitulah tempat paling enak buat aku kalau lagi pusing atau perlu dapat semangat lagi. Ini tantangan ini buat telurnya nggak pecah sampai di atas sana. Itu baru juga musim hujan ini banyak banget itu angin kencang. Jadi banyak pohon yang roboh. Bikin jalannya jalan setapak ini jadi kacau. Jadi karena kita masih dekat dengan danau, hutan ini yang kita amankan dengan masyarakat, tetap pohon karetnya seperti ini, tetap masyarakat terhadap itu yang kusuka sebenarnya. Itu konservasi ya, menyelamatkan hutan untuk satwa, tapi tidak hanya untuk satwa, dan sebenarnya menyelamatkan hutan itu tetap ada manusianya di dalamnya. Kalau kita mau hutan yang sehat, tapi kegiatan yang bersifat tradisional tidak merusak. Jadi mulai dari sekarang hutannya lebih tebal. Ini baru jatuh juga pohon ini. Hutannya mulai lebih tebal dan sudah tidak ada lagi pohon karet. Tadi yang terakhir ini hutannya lebih besar. Aku belum pasang obat nyamuk, dan darah orang barat itu paling disukai kayaknya. Di lubang ada air, ini ada sungai kecil, ini ada kolam kecil. Ini yang tempat yang paling suka mandi. Enak banget. Karena bikin video di sini teman-teman banyak yang nanya, gak takut lintah, gak takut cacing. Lintah di sini nggak ada. Kurang paham juga kenapa. Yang lain ya hati-hati aja. Tapi selama masih ada arus, mestinya aman. Dan air itu memang jernih banget. Dan walaupun gak jernih, misalnya habis injak-injak di dalam, itu cuman sekedar pasir. Yang sehat lah intinya. Wah, itu tenang banget. Yes. Angin kencang banget kayaknya. Kencang banget. Pohon jatuh lagi di sini. 10 hari yang lalu nggak ada ini. Payah.
Ini ada tempat terbuka di hutan belakang sana karena pernah terjadi longsor luar biasa. Aku taruh telur dulu. Kalau nggak ada yang pecah itu saya akan orang paling lucky di dunia. Nah ini jernih. Jernih banget. Kasihan ya orang kota harus beli air. Kalau di sini ada warung gratis di mana-mana. Oke, let's go. Masih nggak terlalu jauh sih. Tapi kalau sudah lama nggak tinggal dalam istanaku harus banyak yang harus dibersihin segala. Jadi bagusnya aku tidak terlalu buang waktu. Biar cepat sampai sana. Nah ini yang terbuka yang aku bilang tadi. Lihatlah. Langsung sebelah sini itu matahari. Itu kencang. Semua banyak pohon patah. Itu gara-gara longsor. Itu sudah cukup lama ya. Kurang lebih setahun yang lalu makanya vegetasinya mulai tumbuh lagi. Tapi kita nggak pengen ada di situ waktu terjadi longsor ya. Pasti mengerikan sekali. Nah, mulai sekarang ada tanjakan. Tuh keren tuh. Tuh. Sarang rayap. Keren bentuknya. Sisa kalau dari jarak paling 200 meter sampai ini. Tapi medannya akan mulai lebih sulit lagi. Ada tanjakan satu yang luar biasa dan istanaku ada di atasnya. Tuh pohon baru lagi jatuh. Betul lah. 10 hari yang lalu itu nggak ada ini. Nggak ada. Pasti badainya parah banget. Semoga istanaku aman ya. Di atas. Kalian dengar? Kita biarkan. Saya lanjut jalan biar tidak bikin dia stres. Kalau dia sadar kita menjauh, dia akan jadi bunyi. Dan kita sekarang mulai tanjakan yang lumayan. Aduh. Jadi ada dua ekor tadi. Ini tanjakan terakhir. Karena saya memilih bikin istanaku di atas bukit agar bisa melihat jauh. Kalian dengar jauh banget itu ada suara awalnya. Masih suara stres. Jauh sekali. Tapi yang kita jumpa tadi
kemungkinan besar dia akan mulai bikin suara dia yang untuk budayanya, untuk membuat dirinya lebih percaya diri sebenarnya. Jadi dari stres akan berkembang menjadi suara untuk menjaga budayanya, territorial call. Nyamuknya lumayan sudah. Itu dia. Oke. Kita istirahat di atas bukit. Ini atasnya. Nah, ini tempatnya di mana kita selalu istirahat kalau sudah sampai. Nah, dari suara stres menjadi alert call. Artinya, awas ada bahaya. Dari alert call nanti akan berkembang menjadi territorial call. Aku habis napas. Sudah kita di puncak bukit dan sekarang sudah melihat istanaku. Kalau kalian punya definisi kemewahan, mungkin masing-masing kita punya definisi ya. Hidup yang luxury, yang mewah. Kalau buat saya hidup yang mewah ini deh. Ini menara pengawas 4 lantai yang dipakai untuk awasi hutan, dan itu tempat tinggal aku, dan itu tempat yang paling mewah buat aku. Dan pas aku ngomong tadi, kalian dengar di belakang suara territorial keluar yang aku bilang itu. Lihat ya, lihat begitu indah istanaku. Oke, sekarang kita naik. Saya pasti banyak harus bersihin dan lain sebagainya. Territorial keluarnya. Ini betinanya. Akan sempat tinggi. Betina jenis uah janggut putih, dia berhenti, dan jantannya. Territorial call. Oke, saya harus buka pintu. Dan sepertinya telur saya, telur ini maksudnya, bukan telur saya. Telur ini kayaknya aman. Ambil kunci. Untung gak sampai ke bawah. Wah lagi. Aku nggak bisa lebih bahagia dari situ. Di sini dapat ketenangan dan disambut uwa liar. Bukan uwa yang di kandang yang membuat saya sangat sedih seperti di Kalawet, tapi benar-benar di alam. Up. Selamat datang di istanaku. Dan Anda disambut di lantai 1 dengan kamar mandi. Oke, jadi lantai 1 dari menara pengawas ini kamar mandi. Karena kalau dari hutan, hal yang pertama yang kita lakukan
Karena kita datang dalam mandi. Ada Seno dan Pran yang nyusul bawa barang. Karena barangku cukup banyak. Persoalannya kalau aku kesini, aku tidak bisa berhenti kerja juga. Jadi saya harus tetap bawa komputer. Apa? Ya pokoknya semua yang saya butuhkan untuk kerja itu. Itu kenyataan kerja tuh. Bisa lepas baju hutan di sini. Baju patroli. Kalau peralatanku semua untuk di hutan sebenarnya di belt ini. Nanti satu hari aku kasih deskripsi apa aja peralatanku ya. Yang wajib kalau masuk hutan buat saya. Ini dalam ini urusan boring, urusan kerja, komputer dan lain-lain. Ini nanti dicuci. Nanti aku perlihatkan semuanya sesudah bersih ya. Kita akan naik lantai paling atas dulu untuk bersihkan. Dan nanti aku akan memperlihatkan istana saya yang begitu luar biasa. Tapi sekali lagi coba dengar. Gak ada suara motor. Gak ada suara apa-apa. Tadi disambut wah. Oke, kita di lantai 4. Kalian lihat berantakan ya. Sekarang harus bersihin semua, buka semua. Dan habis itu aku akan perlihatin ke kalian view-nya. Itu yang membuat saya paling betah di sini. Ayo. Ini apa aku nih? Resikonya kalau ditinggal itu laba-laba. Laba-laba ada di mana-mana. Oke, kita pasang panel ya. Satu, aku belajar untuk pasang panelnya severtikal mungkin karena paginya dia kena matahari dari sana, tapi siangnya kan dia nggak bisa ikutin sinar matahari ya, dan di sini juga terbatas arahnya. Ternyata pentolan dari seng membuat dia mengisi. Jadi itu satu strategi yang bagus. Dan power stationnya sudah mengisi. Aman berarti. Di lantai 2 aja biar aja. Oke, minimal saya sudah buka semua. Dan sekarang kalian bisa lihat view-nya. Saya di lantai 4, 17 meter dari tanah, di mana vegetasinya cukup rendah yang memungkinkan bisa ini. Keren nggak?
Ini sebelah sana lagi. Yang membuat saya puas di sini, sebenarnya kalian tahu ya, perjuangan untuk alam tidak pernah gampang. Dan di titik downnya, saya butuh melihat secara langsung, menikmati apa yang kita sudah amankan bersama masyarakat. Dan semua yang kalian lihat di depan saya ini sampai ke bukit sana, semua ini hutan yang aman, di mana ada orang hutan. Wah, di kanopi ini depan saya. Jadi kalau orang hutan bikin sarang, ya inilah sarang saya. Ini buat saya itu sesuatu yang sangat istimewa yang aku mimpikan waktu aku kecil, tapi sekarang ya tercampur dengan rasa bangga karena bersama masyarakat ada pulau hutan yang seperti ini yang aman. Sedangkan di sini di kabupaten ini yang gila-gilaan yang namanya deforestasi ya. Tapi minimal ini aman dan kita akan terus perjuangkan. Dan saya untuk dapat energi untuk terus perjuangkan yaitu adalah menikmatinya. Jadi mungkin saya seminggu di sini dan ada rencana untuk ketemu teman saya. Ada dua yang sering di sini, yaitu Morris sama Waru, dua orang hutan besar yang saya nggak sabar dapat kabarnya. Nah, lihat begitu cantik. Oke, saya bersihkan dulu, nanti saya perlihatkan kalian kalau sudah bersih semua, perlu nyapu dan lain sebagainya. Itulah behind the scene. Ini lantai atas, lantai 4. Tinggal pasang spray dan sudah bisa tidur di sini. Ini tempat yang paling ku suka untuk santai malam, asik banget. Tapi kalau badai ngeri juga ya, karena kita benar-benar di atas kanopi. Jadi ini lantai 4, tempat santai, ada televisi, ada Netflix pun. Dan lantai 3 lebih kamar tidur juga, tapi juga kantor. Ini sudah lumayan bersih. Sekarang saya lanjut bersihin lantai 3 karena harus dari atas ke bawah karena debunya bisa turun. Jadi lantai 4 dulu bersih, baru lantai 3, baru lantai 2. Oke, kita sekarang ke lantai 3. Jadi yang pasti di sini tidak boleh ada orang mabuk ya, karena tangganya lumayan ngeri. Jadi harus hati-hati itu. Jangan kan orang mabuk, itu orang normal aja bisa jatuh. Oke, ini di bawah itu lantai 3 yang harus saya bersihin, dimana ada kantor aku nyalain lampu. Iya, ada kantor aku, tempat tidur satu juga. Itu dia. Dan juga view yang lumayan. Nah, ini. Jadi kalau saya kerja, view saya di sini dan di sebelah ini, tebak itu apa? Ini tempat dimana saya kasih makan burung. Burung nggak begitu butuh sih sebenarnya, cuman untuk habituasi burung biar tidak jauh, jadi bisa observasi mereka, tidak merasa sendiri ada satwa. Dan medali emas untuk orang yang bisa bawa telur tanpa dipecah di hutan adalah untuk 1, 2. Ada satu yang pecah. Udah pecah. Aduh. Ya, nggak jadi medali emas tuh. Tapi lumayan, kayaknya cuma 1. Kenapa yang di tengah yang rusak? Harusnya pinggir-pinggir. Udah deh. Dan ini dapur sederhana. Karena aku bilang memang di sini istana, jadi serba mewah. Dapur lengkap,
peralatan lengkap. Ini saya sudah keluarin telurnya, pisang, untuk makanan 1 minggu, dan itu box makanan juga. Indah kan? Jadi di sini tidak boleh ada orang lain. Saya yang masak. Soalnya saya makan juga. Jadi gak ada yang komplain. Jadi bawa ini kamar mandi. Jadi saya sudah bersihin semua. Kadang saya itu kagum dengan kadang istanaku ini ditinggal selama 3 minggu, tapi di dalamnya tetap bersih. Tentu saja kalian lihat yang jendela-jendelanya ada kawat. Kalau enggak di sini banyak lutung. Lutungnya nakal-nakal. Waktu untuk cerita itu waktu kita bangun itu peralatan tukang sering dicuri sama lutung. Jadi memang harus kita pasang kawat. Jadi istilahnya manusia yang di kandang ya, dan satuannya bebas. Kalau enggak itu tomat saya ini sama pisang pasti hilang. Tapi yang untuk kembali ke topik tadi, ya saya kadang bingung di tengah hutan tinggalin istanaku ini, dan cukup bersih gitu. Ada beberapa laba-laba tapi nggak seberapa. Oke, jadi kalian sudah lihat semua ya. Tadi bangga dengan nggak ada telur yang pecah. Dan tadi saya mau naik ke lantai 3 bawa barang, tersenggol media, dan drama terjadi. Jadi dari medali emas menjadi nggak dapat apa-apa kayaknya, karena itu paling bego saya tadi ini. Dan yang paling menjengkelkan dengan kejadian ini, kalau tidak hati-hati, dia akan lewat sini dan akan merembes ke lantai bawah. Itu risiko kalau kita punya rumah dengan banyak lantai, tapi lantainya dari papan. Jadi ini jangan sampai ini mau merembes, jangan. Lah pakai apa ya? Terpaksa pakai ini, nanti ku cuci. Aman. Aman, nggak tahu deh, parah betul. Sudah 4:30, saya posisi di atas menara. Karena dari pengalaman mulai jam segini nggak tahu deh kenapa jam segini. Yang pasti saya punya kebiasaan untuk sore ada di sini untuk coba dengar apakah ada suara orang hutan. Tapi kalau saya bilang biasanya mereka lebih banyak panggil sore juga nggak benar. Saya baru sadar pada saat saya mau ucapin tadi. Yang pasti saya setiap sore di atas menara jam segini untuk dengar apakah ada orang hutan yang bunyi. Bisa temanku Waro atau Morris. Itu keunggulan juga menaranya. Selain kita lihat jauh, musim kemarau bisa memastikan tidak ada api dan lain sebagainya, lihat asap, tapi juga bisa dengar satwa sangat jauh. Satu orang hutan lebih 1 kilo dari sini bunyi, kita akan kedengaran. Dan ada juga kelebihan lainnya, tapi nanti ku perlihatkan ya. Kalian belum pernah lihat Shani masak ya? Oh pernah, kalau pernah nonton video aku ingat begitan ya. Tapi masak dengan kompor benaran kayaknya belum pernah. Kita makan spaghetti ya. Kemarin saya ada lihat di Insta, ada satu post yang mengatakan bahwa kesendirian itu bisa jadi adiktif. Artinya kita bisa kecanduan dengan kesendirian. Bahayanya di situ. Maksud dia, kalau kita sudah merasa
nyaman sendiri, itu bisa sulit kita kembali hidup normal. Aku sedikit percaya itu bahwa memang ada, ini sambil nunggu masak ya, ada risiko itu. Karena kalau kita sendiri, kita berangkat, kita memilih untuk ketemu orang lain. Dalam kasus aku, saya suka sendiri memang, tapi di hutan. Kalau saya ditaruh di kota sendiri, itu stres berat. Tapi kalau di hutan, menurut aku, kita bisa melihat wajah hutan sesungguhnya pada saat kita sendiri. Kita bisa ketemu satwa dalam kondisi yang sangat baik, melihat perilaku asli satwanya pada saat kita sendiri. Pada saat satwanya tidak tahu kita ada misalnya. Disitulah yang saya suka sendiri di hutan. Hal kedua yang membuat saya suka sendiri di hutan adalah kita pasti lebih waspada. Pasti naluri-naluri kita jauh lebih tajam karena kita mendekati lagi mungkin nenek moyang kita itu sebagai primata juga ya. Kita merasa rentan, merasa kita juga pun bisa jadi pilihan salah satu predator di hutan misalnya. Karena kita merasa bukan dalam zona aman, otomatis kita jauh lebih peka dengan lingkungan kita. Dan disitulah kita bisa melihat, menurut saya ya, itu subjektif. Menurut saya kita bisa melihat wajah asli dari hutan, mau hutan Kalimantan, mau hutan Eropa, hutan mana aja ya. Saya sering frustrasi kalau saya bawa orang ke hutan. Kadang kecewa pun. Kenapa ya? Karena mungkin harapan saya atau ekspektasi saya terlalu tinggi terhadap reaksi orang yang saya bawa ke hutan. Apalagi kalau orang tersebut tidak sadar beruntung apa dia, misalnya pada saat kita ketemu satwa. Jadi daripada kecewa mending sendiri. Dan yang kedua tadi itu, saya ada saat dimana saya pernah ketemu dengan satwa, mau orang hutan di tanah, orang hutan bercipta di tanah, hutannya 2 meter, atau satwa lain pun ya, macan dahan, atau uwa yang turun ke tanah, yang sangat jarang, yang hanya saya bisa ceritain, tetapi saya tidak bisa bagikan, karena berdua sekali lagi, itu kita akan terlalu norak di hutan dan tidak akan berhasil membuat orang lain merasa itu, kecuali orang itu bersedia untuk berangkat sendiri di hutan. Jadi mungkin sebagian dari kalian mikir saya gila, tetapi mungkin bagian lain juga paham ya. Tapi memang terlahir satu frustrasi, di mana kita merasa gagal membagikan perasaan itu. Sedangkan itu sesuatu yang saya suka banget loh. Dan pasta kita masih jauh dari masak ya. Tinggalin di komentar kalian itu kalau kalau paham yang aku maksud, atau justru sebaliknya kalian nggak paham sama sekali. Ya sejak saya kecil di hutan, sudah di Eropa ya, sudah seperti itu. Coba dengar, enak kan suaranya, nggak ada apa-apa. Dan itu kemewahan banget ya, aku di hutan, ada tempat tidur, ada lampu, ada listrik. Kalau pasta kalian tim apa? Tim pasta tok dengan garam atau sos tomat? Kalau kalian tim sos tomat, saya mohon maaf, sos tomatnya tidak ada. Jadi mau nggak mau hari ini kita tim pasta dengan telur, itu tok. Nggak apa-apa ya. Spaghetti dan telur. Kalau saya tanya ke kalian, pondok menara seperti ini di tengah hutan, kalian takut nggak? Dan kalau takut kenapa? Saya antisipasi jawaban kalian. Kalian boleh jawab di komentar, tapi tidak bilang takut hantu ya. Bilang yang lain. Malas aku kalau dengar kata takut hantu. Karena saya memberi itu ribuan kesempatan untuk hantunya datangin saya dengan selalu sendiri di hutan.
Mungkin nggak suka orang barat kali, atau mungkin apa, yang pasti nggak pernah muncul dia. Jadi kalian kira-kira berani nggak? Coba jelasin di komentar ya. Aku makan. Jam 5 pagi baru bangun, dan ya di luar begini keadaan. Dan kalau kalian bingung kenapa saya bawa tangga, ini alasannya. Karena saya buka atap menara untuk taruh drone di atas, drone thermal untuk terbang dan cari satwa. Oke, tapi saya akan perlihatkan di video berikutnya. Thank you banget. Bye-bye.